Arya Penangsang atau Arya Jipang atau Jipang adalah Raja Adipati Jipang yang memerintah pada pertengahan abad ke-15. Pengikutnya melakukan pembunuhan terhadap Sunan Prawoto sebagai balas dendam karena Sunan Prawoto telah membunuh Pangeran Surawiyoto, bapak dari Arya Penangsang. Arya Penangsang lalu menjadi Raja Demak kelima atau penguasa terakhir Kerajaan Demak dan memindahkan pusat pemerintahnya ke Jipang, sehingga pada masa itu dikenal dengan sebutan Demak Jipang. Namun pada tahun 1554 Arya Penangsang tewas dibunuh pasukan pemberontak kiriman Hadiwijaya, penguasa Pajang. Riwayat mengenai Arya Penangsang tercantum dalam beberapa serat dan babat yang ditulis ulang pada periode bahasa Jawa Baru atau pada abad ke-19, seperti babat Tanah Jawa dan Sekar Kanda. Arya Penangsang juga terkenal sakti mandraguna serta memiliki kepribadian yang tegas dan kukuh. Baginya tidak ada kata kompromi dalam membela dan mempertahankan kebenaran. Sifat yang demikian ternyata telah membuat gerah banyak pihak. Alhasil entah siapa yang mengumandai para generasi penulis sejarah ini sehingga secara keroyokan telah menghakimi sejarah Pangeran Arya Penangsang. Disebutkan dalam tulisan sejarahnya bahwa Arya Penangsang adalah orang yang punya kepribadian kurang baik, pemberontak dan pembunuh, temperamental serta kurang sabar dalam melakukan sesuatu. Selain itu, Arya Penangsang juga memiliki adik yang bernama Arya Mataram. Menurut serat Kanda, ayah dari Arya Penangsang adalah Surawiyoto atau Raden Kikin, atau disebut juga sebagai Pangeran Sekar. Ia adalah putra Raden Patah, Raja Demak pertama. Ibu Raden Kikin adalah putri Raja Jipang sehingga bisa mewarisi kedudukan kakeknya. Pada tahun 1521, anak pertama Raden Patah yang bernama Adipati Kudus atau orang Portugis menyebutnya Pate Unus, dikenal juga sebagai Pangeran Sabranglor, melakukan penyerangan ke Malaka yang saat itu wilayah ini dikuasai Portugis. Ia gugur dalam perang itu. Kedua adiknya yaitu Raden Kikin dan Raden Trenggono saling berebut tahta. Raden Kikin memiliki dua orang putra yang bernama Arya Penangsang dan Arya Mataram, sedangkan Raden Trenggana memiliki putra pertama bernama Raden Mukmin atau disebut juga sebagai Sunan Prawoto. Raden Mukmin membunuh pamannya yang bernama Raden Kikin sepulang sholat Jumat di tepi sebuah sungai dengan menggunakan keris Kiai Setan Kober yang dicurinya dari Sunan Kudus. Sejak saat itu Raden Kikin terkenal dengan sebutan Pangeran Sekar Sedo ing Lepen. Sepeninggal Raden Kikin, Arya Penangsang menggantikan kedudukan ayahnya sebagai Adipati Jipang. Saat itu usianya masih anak-anak sehingga pemerintahnya diwakili Patih Mataun. Ia dibantu oleh salah satu senopati Kadipaten Jipang yang terkenal bernama Tohpati. Wilayah Jipang sendiri saat ini terletak di Cepu. Raden Trenggana naik tahta kerajaan Demak sejak tahun 1521. Pemerintahnya berakhir saat ia gugur di Panarukan
Situbondo pada tahun 1546. Raden Mukmin menggantikan sebagai raja keempat yang bergelar Sunan Prawoto. Pada tahun 1549, Arya Penangsang membalas kematian Raden Kikin dengan mengirim utusan bernama Rangkut untuk membunuh Sunan Prawoto dengan keris Kiai Setan Kober. Rangkut sendiri tewas saling bunuh dengan korbannya itu. Ratu Kalinyamat, adik Sunan Prawoto, menemukan bukti kalau Sunan Kudus terlibat pembunuhan kakaknya. Ia datang ke Kudus meminta pertanggungjawaban. Namun jawaban Sunan Kudus bahwa Sunan Prawoto mati karena karma. Pernyataan Sunan ini membuat Ratu Kalinyamat kecewa. Ratu Kalinyamat bersama suaminya pulang ke Jepara. Di tengah jalan mereka diserbu anak buah Arya Penangsang. Ratu Kalinyamat berhasil lolos, sedangkan suaminya yang bernama Pangeran Hadari terbunuh. Arya Penangsang kemudian mengirim 4 orang utusan untuk membunuh Hadiwijaya, menantu Raden Trenggana yang menjadi Adipati Pajang. Namun keempat utusan itu dapat dikalahkan Hadiwijaya dan pulang secara hormat, bahkan diberi hadiah pakaian prajurit oleh Sultan Hadiwijaya. Kemudian Hadiwijaya ganti mendatangi Arya Penangsang untuk mengembalikan keris Kiai Setan Kober. Keduanya lalu terlibat pertengkaran dan didamaikan Sunan Kudus. Pada kesempatan itu Sunan Kudus memberikan tuah raja yang sedianya disiapkan untuk tempat duduk Hadiwijaya. Akan tetapi atas nasihat dari salah satu punggawanya Adipati Pajang, Hadiwijaya tidak menempatinya yang lalu diduduki oleh Arya Penangsang. Padahal sebelumnya telah diwanti-wanti oleh Sunan Kudus agar tidak menempati tempat yang telah diberi tuah Raja Kalacakra itu. Setelah Hadiwijaya pulang, Sunan Kudus menyuruh Arya Penangsang melakukan puasa 40 hari untuk menghilangkan tuah Raja Kalacakra. Dalam perjalanan pulang ke Pajang, rombongan Adipati Pajang, Hadiwijaya singgah ke Gunung Danaraja tempat Ratu Kalinyamat bertapa. Ratu Kalinyamat mendesak Hadiwijaya agar segera membunuh Arya Penangsang. Dirinya yang mengaku sebagai pewaris takhta Sunan Prawoto berjanji akan menyerahkan Demak dan Jepara jika Hadiwijaya menang. Hadiwijaya segan memerangi Arya Penangsang secara langsung karena merasa dirinya hanya sebagai mantu keluarga Demak. Maka diumumkanlah sayembara, barang siapa dapat membunuh Arya Penangsang tersebut akan memperoleh hadiah berupa tanah Pati dan Mataram. Kedua kakak angkat Hadiwijaya yaitu Ki Ageng Pemanahan dan Ki Penjawi mendaftar sayembara itu. Demikian juga putra kandung Ki Ageng Pemanahan yang bernama Sutawijaya ikut pula mendaftar dalam sayembara. Oleh karenanya Hadiwijaya mengerahkan pasukan Pajang dan memberikan tombak Kiai Pleret
untuk membantu Ki Ageng Pemanahan dan putra kandungnya yaitu Sutawijaya untuk mengalahkan Sultan Demak kelima Arya Penangsang. Ketika pasukan Pajang datang menyerang kota Raja Jipang, saat itu Pangeran Arya Penangsang sedang berbuka setelah keberhasilannya berpuasa 40 hari. Surat tantangan atas nama Hadiwijaya membuatnya tidak mampu menahan emosi, apalagi surat tantangan itu dibawa oleh pekatiknya yang sebelumnya sudah dipotong telinganya oleh Pemanahan dan Penjawi. Meskipun sudah disabarkan adik Arya Penangsang yaitu Arya Mataram, Arya Penangsang tetap berangkat ke medan perang menaiki kuda jantan yang bernama Gagak Rimang. Kuda Gagak Rimang dengan penuh nafsu mengejar Sutawijaya yang mendarai kuda betina melompati Bengawan. Perang antara pasukan Pajang dan Jipang terjadi di dekat Bengawan sore. Dalam perang itu perut Arya Penangsang robek terkena tombak Kiai Pleret milik Sutawijaya. Meskipun demikian, kesaktian yang dimiliki oleh Arya Penangsang membuatnya tetap bertahan. Ususnya terburai dililitkan pada gagang keris yang tersalib di pinggang Arya Penangsang. Arya Penangsang berhasil meringkus Sutawijaya. Saat mencabut keris setan kober untuk membunuh Sutawijaya, usus Arya Penangsang malah terpotong sehingga menyebabkan kematiannya. Dalam pertempuran itu Ki Matahun Patih Jipang tewas pula, sedangkan Arya Mataram berhasil meloloskan diri. Demikian kisah mengenai Arya Penangsang yang kami ambil dari Wikipedia.